ilmu saya terkait dengan pengetahuan internal auditor itu bertambah. Yang kedua, dasar-dasar saya ketika melakukan audit ini sesuai dengan standar yang ditentukan oleh nasional. Yang ketiga, rasa percaya diri saya semakin meningkat ketika bertemu dengan auditi, terutama auditi yang menanyakan legitimasi atau standar dari alasan saya untuk melakukan audit. Assalamualaikum, saya Ruchad Dimui. Untuk saat ini saya diberikan amanah sebagai Kepala Unit Internal Audit PT Indo Ajina Tama Tbk. Yang pertama adalah passion saya semenjak saya kuliah, dan yang kedua perlu kita ketahui bahwa profesi internal auditor ini merupakan profesi yang sangat strategis di dalam bisnis perusahaan. Karena apa? Sebagai auditor internal, kita dituntut oleh perusahaan tidak hanya memahami angka-angka saja, dan juga kita tidak boleh sekedar menyalahkan departemen bahwa apa yang di dalam proses mereka itu salah, tetapi kita memberikan masukan yang bersifat konstruktif atau membangun supaya proses bisnis dalam perusahaan kita ini berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi misi perusahaan kita. Menjadi auditor internal ini memiliki tantangan yang sangat menarik ya. Karena apa? Ketika kita akan melakukan audit, kita harus bisa nih menguasai minimal report yang sedang dikerjakan oleh departemen yang akan kita audit atau auditi. Karena apa? Tidak mungkin seorang auditor ini akan melakukan evaluasi atau menilai pekerjaan dari auditi kita kalau kita tidak menguasai apa nih report yang ada di dalam departemen tersebut. Maka dari itu, kita harus nih mau untuk memperluas cakrawala kita, mau belajar bagaimana sih kita mengembangkan kemampuan di luar disiplin ilmu kita. Yang pertama, kita harus memiliki kemauan untuk senantiasa mengupgrade diri. Lantas bagaimana nih cara kita untuk bisa mengupgrade diri ya, kemampuan? Tentunya pertama kita harus senantiasa berdiskusi kepada sesama internal auditor. Yang kedua, kita harus senantiasa mengikuti pelatihan. Namun pelatihan saja itu tidak cukup, karena auditor internal ini kan dituntut untuk memberikan rekomendasi ya. Nah, setahu saya nih, kadang audit itu akan menilai ini dasar pengalamanmu apa, Pak, kamu bisa memberikan suatu pernyataan bahwa ini proses ini salah dan sebagainya. Maka dari itu, auditor internal yang profesional ini harus memiliki pijakan atau landasan atau legitimasi. Salah satunya adalah mengikuti sertifikasi. Di Indonesia, sertifikasi internal audit salah satu yang diakui secara nasional adalah sertifikasi internal auditor profesional yang dikeluarkan oleh BNSP. Dan kebetulan saya juga memiliki sertifikat Internal Auditor Profesional atau CIAP dari BNSP. Dan pada saat itu saya mengikuti sertifikasi ini dipandu dan difasilitasi oleh Lembaga Pelatihan Wahana Insan Prima. Salah satu alasannya adalah review positif dari para alumnus yang pernah mengikuti sertifikasi yang dipandu oleh Wahana Insan Prima. Yang kedua, kompetensi yang diberikan atau materi pelatihan yang diberikan ke kita selaku peserta ini sangat relevan ya dengan kebutuhan auditor internal khususnya di lapangan. Yang ketiga, harga yang ditawarkan oleh Wahana Insan Prima ini sangat kompetitif. Dan yang keempat, materi pelatihan meskipun ini bersifat online, namun ini sangat membantu ya di saat kebutuhan saya sebagai auditor internal itu sangat padat jadwalnya. Meskipun online, ini materi diberikan secara terperinci, satu persatu dibahas, dan peserta itu diarahkan supaya tidak melenceng dari materi atau standar yang dibutuhkan oleh BNSP untuk bisa lolos atau kompeten sebagai auditor internal yang bersertifikat atau dalam arti ini kompeten. Yang terakhir, setelah kita pelatihan ini dari Wahana Insan Prima tidak begitu saja kita dilepas, oh kamu sudah kompeten auditor internal, tidak, tapi tetap terjalin nih komunikasi, bahkan sesama peserta ini terjalin nih relasi yang positif ya, kita bisa saling sharing. Bahkan dari Wahana Insan Prima ini juga memberikan semacam, oh ini ada lowongan pekerjaan di seperti ini, oh ini ada pelatihan seperti ini untuk mengembangkan karir kita sebagai auditor internal yang profesional. Manfaat yang paling utama adalah ilmu saya terkait dengan pengetahuan internal
auditor itu bertambah. Yang kedua, dasar-dasar saya ketika melakukan audit ini sesuai dengan standar yang ditentukan oleh nasional. Yang ketiga, rasa percaya diri saya semakin meningkat ketika bertemu dengan auditi, terutama auditi yang menanyakan legitimasi atau standar dari alasan saya untuk melakukan audit. Jadi saya ucapkan kepada Wahana Insan Prima yang telah memberikan dan membantu saya supaya lebih profesional lagi dalam melakukan internal auditor. Saya berharap pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk bisa meningkatkan kompetensi auditor internal. Jangan ragu untuk mengikuti sertifikasi internal auditor profesional yang difasilitasi oleh Wahana Insan Prima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.